Bagi saudara yang di dalam rumah tangga, suami masih ada, istri masih ada, anak masih ada, Tuhan belum panggil. Hargai itu waktu, cintai istrimu, cintai suamimu, cintai anak-anakmu. Bukan kita yang atur jalan cerita itu, dia yang atur. Kita hanya menjalani dengan syukur, saudara-saudara. Kalau kita lihat di sini Hana, cuma 7 tahun usia pernikahannya. Setelah itu menjanda, saudara-saudara. Betapa malangnya si Hana, saudara-saudara, dalam cerita ini. Tapi dari bagian ini kita mau belajar, saudara-saudara. Selain memang Tuhan yang menulis cerita hidup kita, saudara-saudara, yang berikut adalah tidak ada yang abadi. Yang abadi itu Tuhan, saudara-saudara. Tidak ada yang abadi, yang namanya perpisahan, dalam hal ini kematian, itu pasti. Dan tidak bisa dihindari oleh siapapun. Anda punya jabatan tinggi, punya uang banyak, atau siapapun tidak bisa menghindari yang namanya kematian. Kematian itu pasti. Kita tidak tahu kapan SK kita turun, tapi pastikan kita mati dalam keadaan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya sempat singgung bahwa yang terpenting dalam hidup ini bukan tentang cara mati, tapi tentang cara hidup. Amin, saudara. Kalau soal cara mati kita pun tidak tahu nanti kita mati ini bagaimana. Siapa bilang hamba Tuhan itu mati nanti enak-enak? Siapa yang bilang, saudara? Bisa saja kita mati juga karena penyakit tertentu. Ada kok yang kemarin meninggal karena corona, pendeta. Ada, saudara-saudara. Bukan tentang cara mati kita, tapi cara hidup kita. Itu yang penting. Kita pun cara mati karena tabrak oleh ojek kok, Maxim kok, Grab kok. Tapi yang penting kita mati dalam Tuhan. Semasa hidup kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kan Alkitab sudah bilang kalau kita percaya Dia, kehidupan kekal Dia berikan bagi saya dan saudara. Nah yang berikut saudara-saudara, kalau Tuhan masih izinkan kita di dalam rumah tangga, hargai itu waktu, cintai istrimu, cintai suamimu, cintai anak-anakmu. Akan ada waktu di mana perpisahan itu terjadi. Dan tidak ada satupun yang bisa menghindar. Anda tidak bisa protes, tidak bisa. Hana 7 tahun saja usia pernikahannya. Setelah itu menjanda begitu lama. Hidup sendiri. Itu cerita Hana. Cerita kita pun berbeda, saudara-saudara. Bagi saudara yang di dalam rumah tangga, suami masih ada, istri masih ada, anak masih ada, Tuhan belum panggil. Ya saudara-saudara, tolong cintai istri sungguh-sungguh. Cintai suami sungguh-sungguh. Hormati istri sungguh-sungguh. Hormati suami sungguh-sungguh. Anak-anak, hormati orang tua. Suami-suami setia dengan istri, ya. Jangan di sini Anda bilang cinta, di luar Anda bikin lain. Tidak boleh, saudara, itu harus bertobat. Istri-istri pun begitu. Hanya terlihat di Facebook seromantis banget. Tapi tidak, saudara, ternyata. Ada yang lain juga simpanan, tolong. Tidak boleh seperti itu, saudara. Cintai suamimu, cintai istrimu, saudara. Sebelum segala sesuatu itu terlambat. Jadi para suami, para istri, anak-anak, mari jaga hidup kita. Pastikan kita seperti Hana. Meskipun dia dalam keadaan yang sulit, seorang janda, ya, tapi tidak meninggalkan persekutuan dengan Allah. Bahkan makin melekat sama Tuhan. Ya saudara-saudara, jadi pastikan kita meninggal tuh kita, saudara-saudara, kita tinggalkan hal-hal baik begitu. Di dalam rumah tangga, tinggalkan hal-hal baik dalam komunitas kita. Sehingga orang bisa dapat sesuatu. Bukan kalau saudara mati orang bilang memang dari dulu bisa doa begitu. Lebih cepat memang lebih baik, ya. Saudara kalau orang baik cinta Tuhan, saudara meninggal tuh orang merasa kehilangan sekali begitu, saudara. Tapi hidup hanya bikin susah orang, ya. Hidup tidak menyenangkan Tuhan, saudara. Saudara belum mati pun orang doa mati langsung. Makanya Amsal 10 ayat 7 bilang begini, saudara. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik itu menjadi busuk. Kenangan kepada orang benar itu mendatangkan berkat.